Assalamualaikum Sobat FTSP, selamat datang di podcast Bisik Bincang Asik Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Oke, pada podcast kali ini kita akan membawakan tema yang cukup menarik nih, yaitu Future Guardians, peluang karir di teknik lingkungan, di mana kita akan membahas karir-karir yang paling keren dan inovatif di dalam program studi teknik lingkungan. Nah, saya sendiri, Alwan Chandra Riri Hadiaksa, akan membersamai podcast Bisik pada kesempatan kali ini. Dan pada podcast kali ini, saya sudah bersama Ibu Ani Juliani ya, selaku Ketua atau Kepala Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia. Oke. Siang, Bu. Siang. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yeah. Insya Allah masih semangat ya, Bu ya, walaupun siang. Harus semangat. Harus semangat, oke. Mungkin kita akan membahas dari yang pertama nih, Bu. Kita akan membahas tentang hal yang paling umum gitu. Masih banyak orang itu masih bingung, Bu, sama program studi teknik lingkungan gitu. Kira-kira apa sih sebenarnya teknik lingkungan itu gitu, dan perannya untuk dunia modern dan masyarakat tuh apa gitu, Bu? Baik, terima kasih Mas Awan ya. Alwan ya. Teknik lingkungan, kalau dari namanya itu ada dua ya, ada teknik di situ dan ada lingkungan gitu ya. Nah, kalau kita ambil teknik berarti di situ teknik lingkungan tuh masuk ke bidang ilmu rekayasa gitu ya. Terus lingkungan sendiri adalah tempat kita hidup begitu ya. Jadi kalau simpelnya itu ilmu rekayasa untuk bagaimana kita mengelola lingkungan, mengelola tempat kita hidup. Nah, especially gitu ya, khususnya terhadap dampak dari akibat aktivitas manusia gitu ya, aktivitas antropogenik. Biarpun bisa juga kita mengelola lingkungan misalnya akibat dari bencana alam gitu misalnya, tapi especially adalah akibat aktivitas manusia. Gitu berarti ya. Dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan. Ya. Oh ya, berarti teknik lingkungan tuh dia berfokus pada rekayasa ya, Bu ya, rekayasa lingkungan untuk mengembalikan kondisi lingkungan gitu ya, Bu ya, akibat perubahan atau yang diakibatkan oleh manusia oleh gitu ya. Kegiatan manusia. Oke. Mungkin itu secara umum ya. Berarti itu kan sangat-sangat modern banget ya, Bu ya, dan sustainable ya. Betul. Sustainable banget itu. Terus yang kedua nih, Bu. Tadi kan saya sendiri udah membahas tentang masalah modern gitu ya, apalagi sekarang kan perubahan tuh cepat sekali ya gitu. Nah, tantangan modern apa sih yang dialami gitu oleh dunia sehingga kita perlu banget nih teknik lingkungan gitu? Itu kira-kira apa ya, Bu ya? Iya, karena makin ke depannya tantangan isu lingkungan ini makin besar begitu ya. Yang global misalnya adalah perubahan iklim. Perubahan iklim itu bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita begitu. Lalu juga misalnya kita selalu kondisinya adalah bahwa populasi itu terus meningkat. Namanya populasi meningkat itu pasti ada kebutuhan. Ada kebutuhan itu artinya ada sumber daya yang dibutuhkan. Ada sumber daya yang dibutuhkan, ada eksploitasi di situ gitu ya, ada eksploitasi sumber daya alam. Akibat kegiatan tersebut apa yang terjadi? Lingkungan yang bisa rusak begitu. Nah, tentu dengan berbagai masalah lingkungan tersebut ya perlu ada ahli-ahli gitu ya, yang memang menjaga gimana caranya sih biar kegiatan manusia tersebut dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya itu tidak mengorbankan lingkungan. Dimana kalau lingkungan dikorbankan nanti secara langsung atau tidak langsung ya akan juga berdampak pada manusia juga gitu. Pada kesehatan manusia juga secara langsung atau tidak langsung begitu. Berarti memang teknik lingkungan sendiri memang fokusnya itu adalah kita memperbaiki ya, Bu ya. Jadi manusia ini kan pasti buat kerusakan gitu kan. Nah, ada yang teknik lingkungan itu biar kerusakan tadi tuh kita minimalisir dan kita perbaiki untuk generasi kedepannya. Gitu ya, makanya Bu, memang dekat sekali dengan tadi yang dibilang Mas Awan tadi, sustainability. Gitu. Itu sangat dekat sekali dengan itu. Gitu. Paling dekat mungkin ya. Betul. Itu kan sedang hype juga tuh isu sustainability di manapun. Tapi sebetulnya sustainability itu adalah gimana caranya biar kegiatan kita saat ini tidak mengorbankan nanti anak cucu kita. Sebenarnya kan sustainability itu seperti itu gitu ya. Caranya dengan yang tadi itu. Gitu ya, kita meminimalisir dampak
kegiatan kita terhadap lingkungan gitu ya, dengan ya tadi ilmu rekayasa teknik lingkungan. Oke, ilmu rekayasa gitu ya teman-teman ya. Terus misalkan nih Bu, dari teman-teman sendiri, anak-anak calon mahasiswa baru gitu tertarik gitu ke teknik lingkungan gitu, kita harus persiapin apa aja sih kira-kira gitu biar kita bisa survive gitu, bisa nyaman di teknik lingkungan. Iya betul. Saya kira untuk masuk ke teknik lingkungan dan sebetulnya masuk ke mau studi apapun begitu, yang pertama itu tentu adalah niat gitu ya. Yang kedua adalah apa namanya kemauan untuk bekerja keras nanti gitu ya. Nanti di teknik lingkungan ini kita akan sering misalnya disebut apa yang disebut kegiatannya adalah praktikum gitu misalnya, kegiatan di laboratorium gitu. Apa namanya? Itu kegiatan di laboratorium itu menyenangkan begitu ya, tapi tentu butuh fisik gitu ya, masuk dan ke apa namanya juga ke kemauan yang kuat gitu. Dan sebetulnya apa namanya basic ilmu apa namanya matematika, fisika, kimia itu diperlukan begitu ya, tapi bukan berarti apa namanya misalnya kurang suka gitu ya sama matematika, fisika, kimia gitu misalnya itu sesuatu yang menakutkan, tidak gitu ya, karena semuanya tuh bisa kita pertama kita pelajari, apapun bisa kita pelajari, dan yang kedua adalah bahwa semuanya bisa dipelajari dengan cara menyenangkan gitu. Nah itu apa namanya saya kira siapapun bisa untuk kuliah di teknik lingkungan begitu ya kayak gitu. Berarti kalau kita mau masuk tuh yang pertama niat dulu ya Bu ya. Betul. Ya, terus kemauan ya Bu ya, kemauan. Terus ternyata di teknik lingkungan tuh kita bisa menemukan inti dari kayak fisika, kimia, biologi gitu ya Bu ya. Kalau misalkan dulu kita di sekolah SMP, SMA tuh kayak aduh nih rumus kenapa gitu. Aduh kok susah ngafalnya gitu. Ternyata kalau di teknik lingkungan kita ketemu nih apa maksud dari rumus itu gitu ya. Betul. Jadi kita bisa implementasi real gitu ke lingkungan ya. Jadi kalau misalnya dulu mungkin belajar matematika, fisika, kimia buat apa sih ini gitu ya. Tapi nanti di teknik lingkungan kita bisa langsung lihat, oh ini kenapa ya saya belajar ini, kenapa saya belajar itu. Ternyata hubungannya ke situ gitu. Kita bisa lihat langsung implementasinya gitu ya. Berarti kalau kita di teknik lingkungan nih teman-teman, kita bisa ketemu tuh inti-inti dari ilmu yang kita pelajari dulu gitu ya Bu ya. Nah, terus kita lanjut Bu. Kan tadi kita sudah bahas tentang bagaimana nih kalau kita masuk apa aja yang perlu disiapin. Nah kadang-kadang teman-teman juga bertanya gitu, kira-kira kalau aku di teknik lingkungan kerjanya di mana ya gitu? Kira-kira prospek peluang karirnya itu di mana gitu? Nah betul, itu pertanyaan paling penting ini. Iya itu dia inti. Itu penting sekali gitu ya, betul ya, apa namanya tadi secara umum kan begitu ya, ilmu rekayasa untuk bagaimana kita bisa mengelola lingkungan gitu ya. Terus nanti prospek kerjanya di mana begitu. Nah prospek kerja bidang teknik lingkungan sangat luas gitu ya. Jadi yang pertama misalnya di industri itu sangat bisa. Kalau misalnya apa namanya teman-teman semua mungkin pernah mendengar ada di industri itu namanya divisi HSE, Health Safety Environment. Itu sebetulnya adalah bidang TL dan biasanya yang mengisi adalah orang-orang teknik lingkungan gitu, karena apa namanya mahasiswa teknik lingkungan dibekali bekal untuk bisa menjadi safety officer atau menjadi HSE officer begitu ya, seperti itu. Jadi mengelola lingkungan industri apapun pasti akan memerlukan divisi tersebut gitu ya. Terus yang kedua di pemerintahan. Di pemerintahan ini bisa apa namanya pemerintahan berarti sebagai regulator begitu ya. Nah ini ada dua bidang utama begitu ya, yang apa namanya biasanya alumni teknik lingkungan ini berperan di situ. Yang pertama adalah bidang pekerjaan umum ya. Di satu lagi adalah di lingkungan hidup dan kehutanan. Biasanya di kedua bidang tersebut. Jadi di KPU-an dan juga di lingkungan hidup gitu ya. Jadi untuk bidang government. Ya tentu di luar itu misalnya konsultasi begitu ya, jadi konsultan gitu ya. Luas sekali gitu ya untuk lulusan dari teknik lingkungan. Selain itu juga tentu jadi peneliti, jadi dosen, entrepreneur tentu saja begitu ya. Itu sangat luas prospek kerjanya gitu ya. Oke, berarti dari prospek sendiri nih ada ini ya Bu ya, spesial gitu ya. Tadi divisi HSE ya Bu ya namanya. Dan itu kayaknya memang cuma teknik lingkungan itu ya. Yang compact gitu ya, artinya diajarin semuanya terkait aspek tersebut ya di teknik lingkungan. Di teknik lingkungan tuh kayaknya memang disiapinnya di situ gitu ya Bu ya. Jadi
buat teman-teman tuh nggak usah khawatir lagi ya Bu ya, kalau masuk teknik lingkungan nanti kerja di mana pasti dapat gitu. Asalkan kita tadi ada niat Bu ya, betul. kemauan, terus kita kerja keras gitu. Jadi ya kebutuhannya sendiri untuk teknik lingkungan ini masih sangat tinggi di Indonesia ya. Ya, kalau misalnya kita bisa pilah gitu ya, ada dua bidang utama gitu. Yang pertama bidang sanitasi, yang ke PU-an tadi itu pun demand-nya masih sangat tinggi, dan satu lagi adalah yang terkait manajemen lingkungan, yang biasanya ke bagian industri atau ke Kementerian Lingkungan Hidup kalau di government gitu ya, seperti itu. Oke Bu, berarti kita sudah bahas banyak tadi ya Bu ya, mulai dari apa itu teknik lingkungan, kemudian apa aja sih yang dijawab sama teknik lingkungan, kemudian mulainya gimana, prospeknya gimana. Nah, ini yang terakhir mungkin Bu, pesan buat para pemirsa dari Bisik ini, apa aja nih Bu mau disampaikan ke teman-teman mungkin yang camaba atau yang udah daftar nih, ataupun yang belum daftar, yang masih bingung, masih lihat teknik lingkungan tuh masih setengah ragu gitu Bu. Nah, itu pesannya apa gitu Bu? Ini buat siapapun gitu ya, camaba yang sudah calon maba atau yang akan masih bingung memilih gitu ya, seperti itu. Ini kalau misalnya teman-teman ini pengen jadi bagian dari garda terdepan untuk menjaga lingkungan kita kan ini cuma punya satu bumi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau jadi bagian dari garda terdepan menjaga lingkungan kita, bergabunglah dengan teknik lingkungan UI. Teknik lingkungan UI ya Bu ya. Teknik lingkungan UI. Apalagi kan di postingan UI itu pernah dibilang teknik lingkungan UI itu avatar. Nah, avatar betul, itu pengendali. Pengendali apa aja? Air, udara, api sama tanah ya. Nah itu. Jadi kalau teman-teman tuh dulu biasanya ada cita-cita masa kecil, pengen jadi Ultraman, pengen jadi ini. Nah kalau di teknik lingkungan bisa disalurkan. Superhero ya. Iya, superhero. Jadi avatar teman-teman. Nah mungkin itu aja ya Bu ya, yang sudah kita bisa bahas gitu, mulai dari awal sampai akhir dari pembahasan tentang teknik lingkungan. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan Bincang Asik atau Bisik dari FTSP UII, dan jangan lupa follow Instagram FTSP UII, ftsp.uii, dan jangan lupa juga follow Instagramnya teknik lingkungan ya Bu ya, enviro.uii. Nah, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama.